Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil resume jurnal kami yang berjudul pengolahan air limbah dengan metode koagulasi flokulasi pada industri kimia, volume ke-9 nomor 1 Januari 2024. Dengan penulis Salsabila Fitria Eko Putri, Aulia Rahmatunisa, Fadia Nurfaidah, Yuki Ratnasari, Muhammad Zaini, dan terakhir Desi Agustina Sari. Tujuan dari jurnal ini yang pertama untuk mengevaluasi efektivitas metode koagulasi flokulasi dalam mengurangi parameter pencemar seperti TSS, COD, dan juga warna. Kemudian yang kedua menentukan dosis optimum koagulan dan flokulan. Terakhir memberikan rekomendasi teknis pengolahan air limbah industri kimia yang lebih efisien. Dampak pabrik kimia menghasilkan limbah yang berdampak pada lingkungan. Limbah cair padat gas. Limbah berasal dari sistem proses produksi dan harus dikelola sesuai aturan. Regulasi dan definisi limbah. Bahan atau barang sisa yang sudah tidak terpakai dapat berupa padat, cair, gas, atau limbah air. Metode pengolahan limbah: koagulasi dan flokulasi, teknik kimiawi yang efektif untuk mendapatkan partikel tersuspensi. Diikuti dengan proses sedimentasi, filtrasi, dan desinfeksi. Tujuan mengurangi pencemaran, menjamin keamanan lingkungan dan mematuhi regulasi. Metode penelitian. Metode yang digunakan pada artikel ulasan dengan menggunakan studi literatur dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pengolahan air limbah. Kriteria dalam pemilihan artikel atau sumber yang digunakan adalah buku, artikel, dan jurnal yang membahas utilitas pengolahan air limbah. Koagulasi dan flokulasi. Teknik studi pustaka menggunakan pencarian sumber atau literatur dalam bentuk data primer berupa jurnal nasional maupun jurnal internasional 10 tahun terakhir pada tahun 2012 sampai 2022. Bahan yang digunakan dalam penyusun review ini sebanyak 34 buah artikel dengan menggunakan kata kunci pengolahan air limbah. Metode koagulasi dan flokulasi di industri kimia. Penyusun manuskrip ini melibatkan peran media online seperti Google dan situs jurnal buku serta pendukung lainnya. 3. Hasil pembahasan. Keberadaan kegiatan industri tidak hanya memberikan dampak positif, melainkan dapat menimbulkan dampak negatif seperti limbah atau residu dari suatu industri. Pengolahan limbah dilakukan untuk mengurangi dampak dari limbah industri terhadap lingkungan. Pengolahan limbah harus disesuaikan menurut jenis dan karakteristiknya. Pengolahan air limbah. Pengolahan limbah ini pada umumnya air limbah merupakan salah satu masalah yang disebabkan oleh karakteristik fisika, kimia, maupun biologis. Sifat pertama meliputi suhu, warna, bau, dan kekeruhan. Suhu air limbah lebih tinggi dibandingkan dengan suhu air minum. Hal ini disebabkan karena adanya aktivitas mikroba, kelarutan gas, dan viskositas dari air limbah tersebut. Berbeda dengan air bersih atau air minum. Air limbah memiliki warna keabuan, sedangkan air limbah septik berwarna abu-abu, tua, hingga hitam. Kemudian air limbah memiliki perbedaan bau tergantung jenisnya. Contohnya air limbah segar cenderung memiliki bau berminyak dan menyengat di hidung. Limbah septik memiliki bau busuk yang diakibatkan oleh gas hidrat dan produk sampingnya dari proses dekomposisi. Air limbah industri memiliki bau yang khas dari limbah bahan kimia. Kekeruhan air limbah disebabkan oleh berbagai macam padatan yang tersuspensi. Semakin pekat warna dan tekstur air limbah, maka
semakin besar kekeruhan yang terjadi. Karakteristik kimia dari air limbah diantaranya adalah total solid, organic matter, atau biochemical oxygen demand BOD, lalu chemical oxygen demand COD, lalu total organic karbon, total nitrogen, organik nitrogen, amonia, nitrat, nitrit, total fosforus atau organik dan anorganik fosforus, pH, dan kebiasaan. Karakteristik biologis dari limbah yang memiliki peran penting dalam adalah organisme seperti bakteri, archaea, protozoa, jamur, virus, dan helminths. Setiap industri memiliki persyaratan dalam pengolahan air untuk mendapatkan air yang berkualitas tinggi, serta untuk keperluan yang menuntut seperti air umpan, boiler, atau sintesis kimia murni. Pada proses pengolahan air, biasanya akan menghasilkan lumpur organik dan mineral dari sedimentasi, filtrasi. Pengolahan air limbah industri umumnya berkaitan dengan proses untuk mengolah limbah cair dari produk sampingan pada suatu proses industri. Proses fisikokimia sangat penting dalam pengolahan air limbah, salah satunya yaitu proses koagulasi dan flokulasi. Proses ini merupakan suatu metode yang efektif untuk pengolahan air limbah baik dalam skala besar maupun kecil. Koagulasi. Koagulasi adalah proses terjadinya destabilisasi, suspensi, atau suatu larutan koloid tertentu. Peranan adalah untuk mengatasi peningkatan stabilitas suatu sistem dengan penggunaan bahan kimia yang sesuai. Umumnya dikenal sebagai agen koagulan. Pada proses koagulasi dilakukan flash mixing atau proses pengawutan cepat yang bertujuan untuk mempercepat dan menyeragamkan penyebaran zat kimia melalui air yang diolah. Industri kimia umumnya dalam proses koagulasi memanfaatkan aluminium sulfat dan polyaluminium kloroid. Ion tersebut bereaksi dengan air untuk membentuk produk terhidrolisis dan atau endapan yang akan bereaksi dengan partikel bermuatan negatif untuk membentuk mikroflok. Koagulan berfungsi sebagai media penggumpalan bahan pada air limbah dan terbentuklah flok yang kemudian secara mudah dipisahkan dan diendapkan. 1. Aluminium sulfat. Aluminium sulfat adalah salah satu koagulan yang diumumkan digunakan karena dapat harganya murah dan mudah didapatkan. Koagulan ini berfungsi untuk koagulasi koloid pada air limbah dengan kebiasaan tinggi. Nilai pH optimum yang diperlukan dari koagulan ini yaitu sekitar 4,5 sampai 8. Alkalinitas yang ada di dalam air akan bereaksi dengan aluminium sulfat sehingga menghasilkan aluminium hidroksida sesuai dengan persamaan. 2. Ferrosulfat. Ferrosulfat digunakan pada air limbah dengan kebasahan tinggi. Nilai pH optimum yang dibutuhkan untuk koagulan ini sekitar 4-7. Koagulan ini membutuhkan alkalinitas dalam bentuk ion hidroksida agar menghasilkan reaksi yang cepat. 3. Polyaluminium kloroid atau PaC. Penggunaan PaC banyak digunakan karena memiliki korosi yang rendah dan aman. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam proses koagulasi diantaranya suhu, dosis koagulan, proses pengadukan, dan derajat keasaman. Suhu. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa semakin tinggi suhu 5-40 derajat Celcius, maka semakin baik efisiensi koagulasi pasif dalam mereduksi kekeruhan air pada Yellow River. Dosis koagulan biasanya tergantung pada kandungan koloid atau padatan tersuspensi dalam fluida. Jika kadar yang dibutuhkan telah sesuai, maka pembentukan inti flok akan berjalan secara cepat. Proses pengadukan harus dilakukan secara merata
agar semua koagulan dapat bereaksi dengan partikel atau ion yang berada di dalam air. Semakin cepat pengadukan, maka flok akan semakin cepat terbentuk pH. Flokulasi. Flokulasi yaitu proses manifestasi destabilisasi dengan mempercepat pembentukan flok dan mengatur konsentrasi jumlah agar partikel yang tidak stabil. Proses ini dilakukan setelah proses koagulasi. Pada tahap ini penambahan agregasi dilibatkan untuk kemudian dilakukan pengadukan secara lambat dan menghasilkan struktur yang mengendap dan pembentukan sebuah aglomerat besar berlangsung melalui pemisahan dan dilanjutkan proses pengendapan secara gravitasi. Waktu yang dibutuhkan sekitar 20-45 menit melalui penambahan polielektrolit organik atau flokulan. Tujuan dilakukan flokulasi yaitu meningkatkan penyisihan suspended solid dan BOD dari pengolahan fisik, memperlancar proses conditioning air limbah industri, meningkatkan kinerja secondary clarifier dan proses lumpur aktif, serta digunakan sebagai pre-treatment untuk proses pembentukan secondary effluent dan dalam filtrasi. Oke, kesimpulan dari jurnal yang kami resum yaitu teknologi pengolahan air limbah dengan metode koagulasi dan flokulasi merupakan salah satu pemisahan yang bekerja cukup efisien dan efektif. Teknologi ini dapat memisahkan padatan yang tersuspensi dari air, memecahkan zat berbahaya dari air limbah, dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan perairan sehingga tidak berkontribusi lebih pada pencemaran lingkungan. Dari review yang telah kami lakukan diketahui bahwa proses pemisahan air limbah menggunakan metode koagulasi dan flokulasi di industri kimia lebih banyak menggunakan jenis aluminium sulfat Al2SO43 dengan kisaran pH optimum sebesar 6,0 sampai 7,0. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.